Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pujianto di channel Tulisan Bahasa. Anak-anakku di seluruh penjuru tanah air, kita kembali akan berbicara masalah cerpen, khususnya membuat cerpen. Kalau kemarin kan dua pertemuan yang sebelumnya, yang pertama tentang pengertian, ciri, fungsi, dan unsur-unsur. Kemudian untuk yang berikutnya berbicara masalah struktur dan aspek kebahasaan. Untuk kali ini target kita adalah dapat membuat cerpen. Oleh karena itu, nanti pelajari, ikuti, mudah-mudahan pembelajaran kali ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah. Tetap COVID-19 harus kita perhatikan, oleh karena itu protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Dampingi ayah bunda tercinta di rumah, mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Baiklah anak-anak, sengaja kali ini judulnya saya beri nama 5 menit. Ya, 5 menit membuat cerpen. Maksudnya adalah supaya menyemangati kita semua bahwa membuat cerpen itu tidak sulit, bahkan cukup 5 menit selesai. Nah, apakah nanti benar 5 menit selesai? Yuk kita ikuti. Nah, anak-anak, untuk bisa mewujudkan 5 menit selesai, maka perlu prinsip, perlu materi, perlu agenda, dan perlu keyakinan kita semua. Bagaimana sih kok bisa 5 menit selesai? Nah, yang pertama yakinkan bahwa membuat cerpen itu mudah, gampang, cepil gitu kan bahasa-bahasa kalian. Yang kedua, tentukan tema, topik, atau angan-angan. Bayangkan tuh angan-angannya itu mau ngapain ya. Terus setelah itu kuasai struktur atau alur atau plot atau jalan cerita, kan ini intinya sebenarnya ya. Kuasai itu. Setelah tadi muncul angan-angan, kemudian bayangkan mau cerita apa, mau ngomong apa. Kemudian di bagian konfliknya itu kayak apa. Dan terus yang paling penting adalah klimaksnya kayak apa. Dan bagaimana. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah nilai atau pesan apa yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut. Setelah itu jangan lama-lama, mulai menulis lah. Ya, nggak usah berpikir panjang, nggak usah berpikir ribet gitu kan. Untuk mencapai langkah 1000 itu kan yang paling penting adalah langkah pertama. Ya, membuat cerpen atau kerja apapun, niat apapun, yang paling sulit adalah memulainya. Konsepnya oke, memulainya nggak jadi-jadi ya tidak akan jadi. Ya. Setelah itu biarkanlah selesai nulis, barulah kemudian koreksi, edit, revisi. Nah dari situ baru kasih judul. Kasih judul yang menarik, kasih judul yang oke, kasih judul yang membuat orang-orang itu penasaran sehingga ingin membaca, ingin memiliki bukunya. Ya. Ini prinsip sebenarnya supaya kita mempunyai pandangan yang enak gitu, pandangan yang oke, ya, yang baik, dan tidak terbayang-bayang gimana sih memulainya membuat cerpen itu. Nah, sekedar mengingatkan, ini kan yang utama. Ya, di pertemuan kedua kemarin kan sudah diulas, teman Bapak ingatkan kembali. Intinya kan bagian cerpen itu ada 4 ini. Ya, yang pertama orientasi pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu apa yang ditulis, tempatnya, di mana, waktunya, kapan, suasananya, bagaimana, tokoh atau pelakunya, siapa saja, berapa orang, dan seterusnya, wataknya, kasih munculkan di sini. Nah, setelah itu jalinan cerita, rangkaian cerita. Ya. Mulailah di situ. Ya. Dari karakter yang berbeda tadi, muncullah konflik di situ, mulai muncul. Nah, setelah itu klimaks atau komplikasi. Dari permasalahan perselisihan tadi dipelihara sampai akhirnya memuncak. Baru yang bagian akhir, resolusi atau penyelesaian. Bagaimana cara mengakhiri sebuah cerita tersebut. Nah ini kalau digambarkan dalam alur jalan cerita seperti ini. Nih. Kemudian konflik.
atau rangkaian peristiwa, kemudian klimaks, di sini puncak-puncaknya, setelah itu penyelesaian dan akhirnya. Ada yang di sini menyebutnya kalau cerita inspiratif itu di sini ada koda, ya, ada koda. Ya, pada prinsipnya sebenarnya sama sih. Nah, oleh karena itu kita praktek saja sekarang. Nah, tadi kan intinya kita membuat angan-angan, kita membuat eh, apa itu klimaknya kayak apa yang ingin disampaikan gitu ya. Nah, katakanlah ini kita akan ngomongin tentang konflik. Maaf, bukan konflik COVID-19 lagi modelnya kan seperti itu. Kita kira-kira mau ngomongin apa ya? Tadi kan yang pertama adalah pendahuluan dan seterusnya. Oke lah, kita langsung kita mulai saja. Nanti apakah dan seterusnya kalian bisa melihat. Misalnya di sebuah RW 3 kelurahan gitu misalnya, kelurahan Jeruk Peras ya. Hiduplah sebuah keluarga yang cukup mapan ya. Hiduplah sebuah keluarga yang cukup mapan gitu ya, cukup mapan. Keluarga tersebut memiliki 4 anggota: ayah, ibu, dan 2 orang anak. Itu misalnya ya. Ya, ibu dan 2 orang anak. Mereka hidup rukun dan damai. Mereka hidup rukun dan damai. Itu ya. Kedua anak tersebut memiliki sifat yang berbeda. Anak pertama penurut, disiplin, patuh gitu ya, hormat kepada orang tua. Sedangkan yang kedua kebalikannya, itu ya, kebalikannya. Kehidupan mereka mulai terusik saat kedua anaknya tersebut mulai remaja. Oke, kemudian sini itu ini kehidupan mereka mulai terusik saat anak mereka mulai remaja ya. Mengapa terusik? Karena kan yang satu penurut, yang satu enggak gitu kan. Mulai terusik. Nah, mulai terusik. Puncaknya
ini dan seterusnya. Puncaknya terjadi saat anak kedua pulang dari main bersama teman-temannya. Sampai di rumah badannya panas, gemetar, dan ngilu. Setelah dibawa ke dokter, ternyata positif COVID-19. Ya, ternyata positif COVID-19. Dan seterusnya. Oke. Dari situlah mereka sadar akan sikapnya selama ini. Dia minta maaf kepada orang tuanya dan seterusnya. Nah, kalau anak-anak perhatikan di sini kan sebenarnya sederhana tadi kan. Intinya kan di dalam pendahuluan gitu ya. Ini di sebuah RW Kelurahan Jeruk Peras, ya ini tulisannya karena ini langsung ya. Ini tulisannya ejaannya tidak terlalu pas begitu. Ini mohon dimaklumi. Intinya Bapak hanya ingin mempertunjukkan bahwa sebenarnya membuat cerpen itu tidak terlalu sulit. Yang sulit itu adalah memulainya. Ya. Memulainya itu yang sulit. Ya sulit kalau nggak dimulai-mulai gitu kan. Nah ini akan saya jelaskan. Oke. Nah, kelihatan kan? Misalnya, di sebuah RW 3 Kelurahan Jeruk Peras, hiduplah sebuah keluarga yang cukup mapan. Keluarga tersebut memiliki 4 anggota, ayah, ibu, dan 2 orang anak. Mereka hidup rukun dan damai. Kedua anak tersebut memiliki sifat yang berbeda. Anak pertama penurut, disiplin, hormat kepada orang tua, sedangkan yang kedua kebalikannya. Jadi inilah deskripsinya di awal kan, ada tempatnya, ya kan? Ada suasananya gitu kan, ada pelakunya, ada karakternya. Nah ini kalau dalam prakteknya cerpen beneran, ini kan bisa dipanjangin menjadi beberapa halaman, ya, beberapa halaman sehingga targetnya berapa. Nah ini deskripsi awal. Kemudian di sini mulai terusik, mulai terjadi rangkaian peristiwa, mulai terjadi konflik kan. Hidup mereka mulai terusik saat anak mereka mulai remaja. Yang tadi di rumah penurut, yang satu kelayapan nggak tahu rumah, dan seterusnya. Mulai terus ini mulai memakan hati orang tua, mulai orang tuanya jengkel dan seterusnya. Puncaknya terjadi saat anak kedua pulang dari main bersama teman-temannya, sampai di rumah badannya panas, ya, kemudian gemetar dan ngilu. Setelah dibawa ke dokter ternyata COVID-19. Nah, disinilah terjadilah kontemplasi, terjadi perenungan, terjadi kesadaran. Akhirnya dari situlah mereka sadar akan sikapnya selama ini. Dia minta maaf kepada orang tuanya pun berbenah
dan seterusnya. Akhirnya selesai. Jadi tidak sulit kan? Nah, tinggal dipanjangin aja ini kalau memang ingin seberapa. Intinya adalah kan 4 hal tadi, deskripsi awal, pendahuluan apa, mulai terjadi silang pendapat atau silang karena karakter yang tadi berbeda, puncaknya itu terjadi apa, dan akhirnya kayak apa. Nih, yang sebenarnya ingin saya sampaikan, ingin Bapak tunjukkan itu seperti itu. Saya praktekkan nih, mohon maaf sekali lagi, karena ini masih acak-acakan. Ejaannya masih mungkin harusnya besar-besar, kecil-kecil, dan seterusnya. Ya, oke. Jadi tidak sulit. Akhirnya, seperti biasa untuk mengakhiri perjumpaan kali ini, saya akan membacakan, menyampaikan kata-kata renungan yang bisa menginspirasi dan memotivasi bagi kita semua. Renungkan. Tidak ada orang yang jatuh miskin karena dia dermawan. Dan tidak ada orang yang kesusahan karena dia menolong orang. Sekali lagi, tidak ada orang yang jatuh miskin karena dia dermawan. Dan tidak ada orang yang akan atau orang yang kesusahan karena dia menolong orang. Zainuddin MZ. Demikianlah anak-anak di seluruh penjuru tanah air perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan setelah ini kalian mempunyai motivasi yang tinggi untuk dapat membuat cerpen. Karena nanti tugas akhirnya adalah membuat cerpen. Sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetap di channel Goresan Bahasa. Terima kasih.